wabarakatuh. Alhamdulillah ala syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di masjid ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini, kalau minggu yang kemarin kita membahas tentang hikmah daripada perang Badar itu sendiri, tapi kita mengambil hikmah dari alur kisahnya. Kalau sebelumnya kita bercerita tentang kisahnya, kalau kemarin kita mengambil hikmah dari alur kisah itu, pada malam hari ini kita mengambil hikmah dari Al-Qur'annya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, perang Badar itu di 12 tahun kenabian, berarti 2 tahun di kota Madinah. 2 tahun di kota Madinah itu, perang Badar itu adalah perang yang jarak antara kota Madinah dengan Badar itu sekitar 152 km. Dan yang ikut perang Badar, maksudnya daripada kuda itu hanya 3 kuda dan beberapa onta. Dan kaum muslimin 314 orang. Terjadi perbedaan pendapat yang pasti kata para ulama tidak lebih dari 320 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perang Badar ini bersamaan dengan nuzul Quran. Ya. Di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga awal kaum muslimin puasa bulan Ramadan penuh. Ya. Adakah puasa sebelumnya? Ada. Tetapi hanya beberapa puasa seperti puasa Asyura. Jadi itu awal puasa bulan Ramadan penuh, Pak. Jenengan kalau diajak perang awal baru puasa penuh bulan Ramadan, itu seperti orang mu'allaf, Pak. Orang mu'allaf baru puasa penuh di bulan Ramadan itu di hari ke-17 diajak perang. Nah, secara psikologis apa yang kita rasakan? Makanya Allah mengatakan orang-orang yang seperti ini, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebenarnya mereka ketika akhrajaka, memang bentuk kata kerjanya itu bentuk muta'addi dalam bahasa Arab. Memang ada unsur kesengajaan peran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kharaja itu keinginan. Tapi kalau akhraja berarti yang berperan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kama akhrajaka rabbuka min baitika, dari rumahmu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala
bil haq, untuk kebenaran, wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan itu sebagian orang mukmin memang tidak suka, Pak. Ya jenengan rasakanlah awal baru puasa, ya baru puasa 2 tahun di kota Madinah, nyoba puasa 1 bulan, baru kali itu di hari ke-17 diajak perang. Nah, itu berat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fariqo, maka disebut oleh Allah fariqo itu kan pembeda. Makanya karena Badar itu pada hari yang sama dengan nuzulul Quran, maka disebut dengan iltaqal jam'an, bertemunya 2 pasukan. La fariqa, pasukan yang mana? Pasukan yang kafir Quraisy, yang kedua pasukan kaum muslimin. Nah, ini Allah ingin menggambarkan sesungguhnya perjalanan hidup kita, apa yang ada di dalam Al-Quran ini, hanya 2 kelompok itu, Pak. Yang pertama adalah kelompok Al-Quran, kita sebut begitu. Yang kedua adalah kelompok kafir Quraisy. Kita sudah berupaya untuk melakukan kebaikan, tetapi kelompok yang tidak menginginkan kita melakukan kebaikan terus akan merongrong diri kita. Jadi peristiwa Badar itu sebenarnya terikat dengan diri kita sebenarnya, kalau kita mau melihat Al-Quran ini secara penuh. Kita lanjutkan. Perang Badar ini dikisahkan oleh Allah, diberikan ibrah oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Uniknya, Pak, kalau panjenengan baca Al-Quran, Al-Quran itu punya keunikan. Kalau dalam bahasa kerennya adalah ontologis, sosiologis, kontekstual. Nah, apa itu? Saya nggak paham. Jadi kalau kita melihat alur bicaranya Allah di setiap surat dari Al-Quran, ataupun kisah, ataupun hikmah yang ingin Allah sampaikan, Allah berbeda menyajikannya. Makanya Allah menyebutkan ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah, karena pemberi kisah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir sepertiga Al-Quran ini isinya kisah, Pak. Ya, karena bapak-bapak suka kisah juga. Makanya kalau dulu mau tidur dikisahkan, Pak. Ya, Bu. Si kancil anak nakal. Makanya sekarang banyak kancil-kancil yang nakal. Ya, makanya kisahnya dulu memang kisah yang salah. Kan diajarin dulu apa? Si kancil mencolong timun. Makanya sekarang banyak kancil yang nyolong timun, karena ibu-ibu dulu tidak menceritakan kisah Nabi Yusuf, tidak menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bercerita tentang Abu Bakar sebelum tidur. Kisahnya kancil mencolong timun. Nah, kalau kita melihat surat Al-Anfal ini, kisah itu dari terakhir ke depan, Pak. Perang Badar itu Allah ceritakan dari ayat yang terakhir dari surat Al-Anfal ke depan. Ya, unik kan? Yang kedua, kalau jenengan baca surat Yusuf, itu hierarkis. Dia cerita dari awal sampai terakhir. Uniknya Al-Quran. Itulah kenapa kita mentadaburi Al-Quran. Pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena konteksnya harus kita pahami secara ontologi, kata orang filsafat. Apa sebenarnya yang ada di dalam itu? Tidak hanya teksnya, tetapi yang ada di dalam itu.
Sehingga kita membaca sosiologisnya, sehingga kita tidak salah melihat Al-Quran ini apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Kita lihat Pak. Kita mulai dari ayat yang pertama. Saya tidak akan bacakan ini sampai ayat terakhir ya, tapi kita petakan aja beberapa poin gitu, yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Pertama, turunnya surat Al-Anfal ini terkait dengan sengketa kaum muslimin setelah kemenangan. Kan sengketanya setelah kemenangan. Nah itu loh Pak. Jadi kenapa alur cerita Al-Anfal ini dari ayat terakhir ke depan, artinya yang terjadi itu kan setelah perperangan. Nah jadi logika ini yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Ini bukan saya Pak. Saya hanya menceritakan apa yang dikisahkan dan disampaikan, nalar pendapat, sanad-sanad riwayat yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Jadi kisah ini, persengketaan ini terjadi karena memang mereka pecah. Yang mengatakan kami yang paling depan, kami yang berhak banyak mendapatkan ghanimah. Ada yang mengatakan karena Nabi di perang Badar ini fil khuriyah fil arusyah, jadi Nabi tidak diletakkan di depan, karena biasanya Nabi berada di depan dalam perperangan, paling dekat dengan musuh. Tapi pada hari itu Nabi diletakkan di arusyah, di tenda paling belakang, dijaga oleh para sahabat. Menurut mereka, mereka yang berhak. Kenapa? Kalau kami tidak menjaga Nabi Muhammad, maka apa yang terjadi kepada kaum muslimin? Kamilah yang berhak untuk mendapatkan ghanimah yang lebih banyak. Yang satu mengatakan paling depan, yang satu mengatakan yang paling belakang, yang satu mengatakan yo kami yang menyiapkan logistik. Jadi apa yang bisa ambil kita simpulkan? Anfal itu dari kata nafal. Jadi bahasa Arabnya nafal itu harta yang dibagikan oleh pemimpin. Itu namanya nafal. Jangan kasih anak namanya nafal. Jadi nafal itu artinya harta yang dibagikan oleh seorang qiyadah, seorang pemimpin, disebut dengan nafal. Maka disebut dengan jamaknya disebut dengan anfal. Diterjemahkan dengan harta rampasan. Sebenarnya nggak terlalu pas ya. Jadi terjemahan kita itu sebenarnya banyak yang tidak pas. Al-Anfal disebut dengan harta rampasan, bukan harta rampasan, tetapi hartanya pemimpin yang dia berhak untuk membagikan ke siapapun yang dia inginkan. Itu namanya anfal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu barulah kalau kita melihat sejarah Islam ini di dunia ini, rata-rata kita kalah sebelum menang. Hari kemenangan itu adalah hari kekalahan kita. Kenapa Pak? Karena berebut ghanimah, berebut harta. Maka disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta dengan dunia ini dan takut mati. Coba kita lihat di Spanyol saja Pak, di Andalusia sana itu. Apa yang terjadi disebut dengan biladus syuhada. Bilad itu artinya lantai, syuhada itu para syahid. Kenapa Pak? Karena banyaknya ribuan kaum muslimin yang bergelimpangan mayat di atas lantai. Kenapa? Hanya persoalan harta. Ratu Inggris yang hari ini, yang turunan-turunnya sampai hari ini, siapa yang menguasai Inggris dahulu? Muslimin. Nanti dibawa oleh Inggris dengan palang salib Katolik itu. Gara-gara apa itu? Harta. Mongol. Kaum muslimin kalah. Bukan karena apa-apa, karena harta. Kita bertengkar di keluarga gara-gara apa? Harta.
Gara-gara harta. Makanya Allah mengingatkan hal itu. Coba kita perhatikan. Yas'alunaka anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Nah, mereka Muhammad bertanya kepada engkau tentang harta rampasan. Ya, hak pembagian, ya, hak pembagian. Katakan kulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa hak itu milik Allah dan Rasulnya, bukan milik mereka. Bukan milik mereka. Coba jenengan, ketika mereka bertanya, mana harta rampasan buat kami ya Rasulullah? Jenengan lihat, ini yang meminta ini siapa? Sahabat. Orang-orang terdekat dengan Nabi. Diuji oleh Allah dengan harta. Jadi kalau ini berarti sahabat saja seperti itu, apalagi bukan sahabat. Bertemu aja nggak pernah dengan Nabi gitu ya. Ini Allah ingin katakan kepada kita, hati-hati. Masuk nerakanya kita atau masuknya surga kita mungkin saja karena harta itu. Mungkin saja karena harta itu. Jenengan pernah mendengar, gak apa-apa lah saya lama-lama di surat Al-Anfal ini ya, mungkin beberapa kali pertemuan. Pernah mendengar Nabi Sulaiman alaihi salam naik jet 417 jet pribadi. Nabi Sulaiman itu punya jet. Jetnya adalah angin. Suatu saat Nabi Sulaiman ingin berangkat ke suatu negeri, dipanggil angin, angin berangkatkan aku. Angin itu berkumpul, naiklah Nabi Sulaiman di atas angin. Jenengan pernah lihat? Wah, kalau hari ini jenengan melihat begini, maka ini bisa jadi dajjal, Pak. Wah, disembah itu. Air minumnya mujarab itu. Naik Nabi Sulaiman. Naik Nabi Sulaiman. Ketika itu turun hujan. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai burung, seperti sofat wayak bidan, seperti sofat malaikat burung itu berkumpul semua burung menutupi atasnya Nabi Sulaiman alaihi salam seperti payung, Pak. Tapi itu burung semua. Coba, keren gak? Wah, itu luar biasa itu. Coba nanti di hari Jumat masjid ini ditutupi sama burung. Habis itu semua. Tidak beberapa lama dilihat oleh kaum Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa katanya? Subhanallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suara ini kan di bawah, Pak. Nabi Sulaiman nun di atas sana. Angin, kalimat itu dibawa oleh angin sampai ke telinganya Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman mendengar itu, Pak. Setelah itu Sulaiman merintahkan kepada angin dan burung tadi untuk diturunkan mencari laki-laki yang membaca kalimat la ilaha illallah itu. Turun Pak Nabi Sulaiman mencari. Wahai Bapak, ini bahasa saya ya. Wahai Bapak, apa yang jenengan baca tadi? Subhanallah, la ilaha illallah. Betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, wahai Sulaiman, kata laki-laki ini. Nabi Sulaiman menangis, Pak. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalimatmu tadi itu, kalimat la ilaha illallah, jauh lebih berharga dari semua tahta dan kekuasaanku, kata Sulaiman alaihi salam. Coba kita lihat. Walaupun Sulaiman itu menguasai burung, angin, jin, lautan, tapi apa yang dilihat di hatinya Sulaiman apa? Kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berharga daripada
apa yang pernah dirasakan oleh Sulaiman yang terbang dengan angin, ditutupi oleh burung, memindahkan istana, mengumpulkan jin, memindahkan istana dengan mudahnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalimatmu tadi jauh lebih berharga dari apa yang kumiliki. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, begitulah orang yang zuhud, Pak. Itu namanya zuhud. Dia punya segalanya, tapi kalimat hatinya ini ya, jauh dia lebih hargai kalimat la ilaha illallah dibandingkan harta itu sendiri. Nah, itu pelajaran terbesar bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Kalau kita melihat ayat berikutnya, wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Harta rampasan itu milik Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah. Wa aslihu, perbaiki urusan di antara kalian. Jangan hanya persoalan rebutan harta. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taati Allah dan Rasulnya, sehingga kalian, kalau seandainya kalian memang orang mukmin. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan para sahabat itu bertanya, kapan ya penjelasan harta rampasan itu berapa persen buat kami itu, kok nggak ada ya? Itu kan yang ditunggu, tapi tidak ada ayatnya, Pak. Baru Allah membuka itu di ayat yang ke-41, Pak. Coba. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walir rasuli wazil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abadi yauman furqan yaumat taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Baru di ayat ke-41 Allah menjelaskan pembagian itu. Sebenarnya apa pelajarannya? Allah ingin menata hati para sahabat itu. Perbaiki diri kalian, bertakwa kepada Allah. Sampai nasihat itu panjang, Pak. Sampai ayat ke-41 baru Allah menyebutkan persoalan pembagian itu 5% buat Allah dan Rasulnya, yang 45% buat kalian. Coba. Jadi pembagiannya 5% cuma, Pak, tapi dari beberapa triliun gitu ya. Jadi 5% itu Nabi itu mendapat sekian triliun. Tapi, Pak, hanya bertahan di rumah Nabi 3 hari. Karena kalimatnya di ayat 41 itu adalah wali rasulihi walizil kurba wal yatama wal masakin wa banis sabil in kuntum amantum billah. Coba. Jadi Rasulullah itu tidak lama-lama hartanya di rumah, hanya 3 hari. Nanti yang tinggal 1 korma. Nah, kalau pingin coba silakan. Masya Allah, Pak. Jadi kalau kita mencari ketauladanan jauh, keteladanan yang ada hari ini, kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Masya Allah. Saya punya kiai. Beliau ini sudah meninggal almarhum. Semoga Allah menjaganya. Pernah saya diminta untuk masuk ke kamarnya mengambil pulpen. Saya masuk ke kamar, pulpen saya di atas meja di kamar. Masuk saya, ternyata, Pak, Masya Allah, tidurnya itu bukan di atas kasur, hanya sesuatu yang ditinggikan, di atasnya ada apa namanya, bukan tikar, apa namanya itu, triplek. Nah, triplek itulah alas tidurnya. Suatu ketika saya masuk, beliau masih tidur. Tidurnya di mana, Pak? Di lantai. Masih bertumpuk buku-buku yang beliau baca itu di lantai.
Saat itu santrinya ribuan banyaknya. Maka terakhir kehidupannya beliau mengatakan, saya akan bikin rumah kalau seandainya masjid ini sudah selesai, katanya. Waktu itu beliau masuk rumah sakit Darmayu, Aisyah apa Darmayu waktu itu, maghrib dikabarkan oleh tukang kalau masjid pintu terakhir masjidnya itu selesai. Dikabarkan maghrib, alhamdulillah katanya, kelihatannya sembuh, Pak. Karena ustadz itu akhirnya turun ke bawah meninggalkan beliau, nggak apa-apa tinggalin aja saya. Kalian kan belum makan katanya. Akhirnya ustadz itu turun, ketika naik ke atas sudah tidak ada. Rumah yang dia maksud itu rumah apa sebenarnya? Kuburannya itu, Pak, persis di depan masjid. Jadi yang dimaksud mau bangun rumah itu setelah selesai masjid, itu maksudnya adalah makamnya beliau. Ya, beliau itulah Kiai Haji Maksum Yusuf. Insya Allah, orang yang tidak kenal dengan dunia menurut saya. Tak pernah dia mikirin dunia ini. Mikirannya akhirat, perjuangan, Masya Allah. Itulah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjangnya nasihat yang Allah berikan kepada sahabat itu menunjukkan kepada kita bahwa persoalan kemenangan itu bukan milik kalian, kata Allah. Bukan milik kalian. Coba kita runtut ayat ini. Kalau kalian menuntut kemenangan karena kalian merasa paling berjasa di dalam perperangan Badar ini, kata Allah Subhanahu wa taala, oke, kata Allah. Coba kita lihat ayatnya. Yang pertama, kita lihat ayat yang kelima. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Sebagaimana kami telah mengeluarkan kalian, ya, akhrajaka rabbuka, siapa yang mengeluarkan? Allah yang mengeluarkan, min baitika bil haqq, sehingga kalian berjalan pada jalan yang benar. Siapa yang berperan? Allah Subhanahu wa taala. Lanjut di ayat yang ke-9. Istastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Bukankah kalian ketika itu bermohon kepadaku, kata Allah, Rabbakum fastajaba, dan aku ijabahi doa kalian, wa inni mumiddukum bi alfim malaika, aku turunkan 1000 malaikat. Karena Nabi ketika itu malam Jumat itu enggak tidur, Pak. Mengangkat tangannya sampai mendekati pagi. Sampai Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, sungguh kabar gembira, sesungguhnya Jibril telah turun dengan kudanya. Bahkan deskriptif daripada Jibril itu Rasulullah sampaikan, berpakaian putih dan menunggangi kudanya Jibril alaihissalam. Coba Pak, seolah Allah ingin mengatakan, kalian masih ingin mengatakan kemenangan itu karena kalian, kata Allah. Coba lihat alurnya, kisah kalian sampai di Badar ini, kata Allah. Apakah kalian memang berhak mendapatkan harta rampasan itu, kata Allah. Masya Allah, Pak. Ini bagi orang mukmin ini mengagetkan. Bagi sahabat ini mengagetkan. Sama dengan kita, Pak. Sebenarnya kalau kita menuntut kepada Allah, sebenarnya kita malu, Pak. Hak-haknya Allah belum kita tunaikan, tapi doa kita melampaui dari hak yang kita sebenarnya harus tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, nauzubillah. Sebenarnya malu, Pak. Mikir-mikir aja nih doa itu. Ya Allah, adkhilni jannata, ya Allah masukkan aku surga, ya Allah. Malu jane, Pak. Ibu kita enggak teropeni, ayah kita terabaikan, doa buat ayah ibu kita mungkin lupa, hak-hak kita dengan Allah saja mungkin banyak hal yang kita lupakan.
Lalu kita meminta surga. Masya Allah Pak. Sebenarnya malu ya. Malu. Ibarat orang diberikan segala-galanya, lalu amanah itu dikhianati, lalu dia minta surga. Masya Allah. Makanya kalau kita itu, kenapa kita sholat itu, kan sholat itu rukunnya ada dua, qauli wal fi'li. Qaul salah satunya adalah takbiratul ihram. Kenapa kita kerasan Allahu Akbar walaupun sendiri, minimal terdengar ke telinga kita ini. Itu namanya rukun qaul, Allahu Akbar. Yang kedua adalah syahadat Ibrahimiyah itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Maka Allah ingin mengatakan, istastaghisu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika. 1000 malaikat Pak. Padahal jenengan tahu di waktu peristiwa Taif itu yang datang ke Nabi kan cuma 1 malaikat. Bukan malaikat Jibril, hanya malaikat gunung Taif yang menawarkan diri kepada atas perintah Allah. Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah meminta apa yang engkau inginkan. Apakah membalikkan gunung Taif ini untuk kaum Taif? Itu baru 1 Pak. Padahal malaikat Jibril itu, jenengan lihat di surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal arja ilal malaikati rasula uli ajnihatin. Dia punya sayap, masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4, wa yazidu fil halqi man yasha. Allah berkehendak berapa yang Allah ingin tambahkan dari sayap malaikat itu. Malaikat Jibril itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki 600 sayap. 1 sayapnya itu membentang dari timur ke barat. Coba, kira-kira kenapa Allah mengirim 1000 malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril lagi? Masya Allah Pak. Itu menunjukkan, coba jenengan lihat nanti di surat Al-Anfal ini, berapa kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat nanti. Berapa kali Allah menyebut ya ayyuhan nabiyyu? Berapa kali? Ya ayyuhan nabiyyu 3 kali, ya ayyuhalladzina amanu 6 kali. Pertanyaannya, silahkan nanti baca tafsir. Kenapa Allah menyebut 3 kali ya ayyuhan nabi, dan kenapa Allah menyebut 6 kali ya ayyuhalladzina amanu? Coba lihat nanti lebih dalam, supaya kita ini mempelajari Al-Quran ini tidak hanya sekedar membacanya, tapi benar-benar kita mentadabburinya lebih baik. Maka Allah ingin katakan itu, apa kalian pantas? Bukankah kemenangan itu aku yang punya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semestinya aku yang punya hak itu. Hak harta rampasan itu, kata Allah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul. Punya Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Wa ma ja'alallahu illa busra walitatma'inna bihi qulubukum. Bukankah kalian ingin perang kemarin memiliki rasa takut? Siapa yang mendatangkan ketenangan itu, kata Allah? Kalian atau aku, kata Allah. Ini makjeleb Mak. Ibarat orang minta, lalu yang nggak mau ngasih ini langsung menyerocos menasehati. Kalian berhak minta kepadaku, baru kalian menang, kata Allah. Kemenangan itu milik siapa, kata Allah? Siapa yang membuat kalian tenang? Aku, kata Allah. Masya Allah Pak. Ini saya yakin sahabat ketika itu nggak tahu gimana ekspresi wajahnya ketika Rasulullah membacakan surat Al-Anfal ini. Litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan sempat sholat maghrib di sini itu kemenangan. Ya. Qad aflahal mu'minun allazina fi sholatihim
khashi'un. Aflah, Pak. Kemenangan. Kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kemenangan. Salah satu kemenangan orang mukmin adalah qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un. Masyaallah. Jadi walaupun banyak godaannya di luar ya, Pak. Ini lagi bola, Qatar, lagi kayaknya asik nonton bola. Nah, lanjutnya kata Allah Subhanallah, innallaha azizun hakim. Nah, Allah lanjutkan. Iz yughashshikumun nu'asa amanata minhum wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijaz syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Coba kata Allah, siapa yang menyiram kalian dengan rasa ngantuk amanatan? Karena begini Pak, gak bisa tidur sebelum perperangan dimulai itu. Allah berikan rasa ngantuk kepada orang mukmin. Kadang ngantuk itu Pak, obatnya apa sebenarnya? Tidur kan? Tidur itu sebenarnya tidak perlu lama. Kata Pak Yai saya, beliau kalau lagi ngajar tauhid, alhamdulillah, nikmatnya tidur barusan katanya. Padahal cuma, tapi kata beliau, ini akan bertahan sampai malam nanti. Oh, Masya Allah. Saya tuh masih ingat kalau beliau ngajar tauhid itu. Karena saya duduk paling depan, persoalan penghapus, persoalan menghapus, persoalan pulpen, persoalan sendal, persoalan air minum. Nah, itu tanggung jawab saya. Ternyata itu turun, Pak. Seketika saya pindah ke Alihya Bogor sama Kiai Haji Husnis Tamrin itu, saya kemana-mana memang tugas saya urusannya air minum, pulpen, buku, sendal. Sampai ke Istana Bogor itu, kan beliau isi taklim di Istana Bogor itu. Saya itu suruh bawain sendal, kitabnya, sendalnya. Maka pengawal istana bilang, itu yang bawain sendal. Suatu saat, Kiai Haji Husnis Tamrin gak bisa hadir. Saya disuruh gantikan. Saya ngisi begini, kata pengawal pas pampresnya, itu kan yang bawain sendal kemarin. Iso ngaji jane. Tukang sendal bisa ngaji katanya, kata pas pampres. Wah, pulang saya, itu mobilnya istana itu langsung berada di depan. Ustadz monggo katanya. Orang Madiun Pak, orang Madiun. Katanya beliau nanti kapan-kapan ketemu ya Tat katanya. Masya Allah. Ya memang nasibnya tukang bawain sendal. Allah ingin mengatakan rasa ngantuk itu aku yang memberikan. Wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'a, yang menurunkan air. Hujan itu siapa? Yang membuat kalian segar itu siapa? Coba Pak. Allah ingin katakan bukan kalian yang menang, bukan, kemenangan itu bukan milik kalian kata Allah. Aku yang punya. Aku yang punya kata Allah. Maka kita lihat air yang turun dari langit itu fungsinya apa? Nah, ini jenengan pengen tahu toh? Jadi kalau ibu-ibu melarang bapak-bapak untuk mandi hujan-hujan, nah ini menyalahi ayat ini. Ya, anak-anaknya kalau hujan silahkan untuk hujan-hujan, jangan dilarang karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Karena air hujan itu akan mensucikan kalian. Nah, saya yakin Pak Yunus kayaknya berangkat sekolah besok nggak pakai mobil. Kayaknya hujan ya tadi, kata istrinya. Bi, hujan nggak apa-apa. Liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Maka saya salah satu yang sedang menggali ayat ini. Sebenarnya kalau ilmuwan-ilmuwan perlu menggali ini. Kenapa? Apa yang disucikan itu? Itu yang pertama. Ada yang mengatakan liyutah air hujan itu bisa mensucikan hati manusia.
Yang kedua, menurut para dokter, air hujan itu membuat suburnya pasangan suami istri. Ini menurut dokter. Maka jadi ibu-ibu yang sudah 50 tahun pingin punya anak lagi, silahkan sama suaminya hujan-hujan bareng. Kalau bisa nggak usah pakai helm. Ditangkap polisi itu urusan kedua. Itu urusan kedua. Oke, biar nggak lama. Wa yudhiba ankum rijsa syaitan. Allah akan menghilangkan dari kalian kata Allah ikatan-ikatan syaitan. Nah, jadi kalau merasa diri nggak nyaman, perlu diruqyah, nggak usah diruqyah sama orang. Hujan-hujan aja. Nah, menurut para ilmuwan, para roki, para ahli ruqyah, kenapa sebagian wanita itu tidak bisa hamil? Karena bisa saja itu terikat oleh syaitan. Ketika hujan turun, maka ikatan itu lepas, lalu terjadi hubungan suami istri dan hamillah ibu itu. Itu yang dimaksud dengan rijsa syaitan. Nah, jadi saya dulu punya anak itu 3 tahun, Pak. Dari awal nikah 3 tahun baru punya anak. Nah, istri saya nggak kasih tahu. Ketika pulang bareng kuliah itu hujan kan? Ya, hujan. Naik angkot aja kata istri saya, nggak usah. Kita jalan kaki. Dari Brawijaya ke Soekarno Hatta, nah, kita jalan kaki. Biar apa? Biar kena hujan. Nah, ternyata manjur. Ayat Al-Quran. Bukan kata manusia, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Liyarbita qulubikum, untuk mengikat hati kalian, wa yusabbita bihil aqdam, untuk menetapkan tempat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Masih panjang, Pak. Ini ayatnya sekitar berapa? Surat Al-Anfal ini berapa, Mas? Berapa ayat? Lupa saya. 75 ayat. Tapi nanti kita lihat hikmah-hikmahnya saja. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.